Karyawan kayak kita wajib punya pohon duit investasi. Ronald Read, coba Google sendiri. Kisah nyata karyawan SPBU yang punya pohon duit investasi sebesar 100 miliar lebih, setara dengan 8 juta US dollars. Nah, kalau bro and sis pegawai SPBU atau karyawan biasa kayak gue, ya nggak usah 100 miliar lebih deh. Harusnya 1 miliar pohon duit investasi harusnya kalian bisa punya. Nama gue Pandeka, gue beruntung bisa hidup di luar negeri dan kerja di global company sama 1 dekade lebih ke belakang. Dan di channel ini gue mau bantu bro and sis dan belajar bareng gimana caranya punya 1 miliar rupiah pertama di investasi kita dengan cara investasi ETF, kerja di luar negeri, dan berteman di luar negeri. Nah, yang pertama tentang konsep pohon duit itu sendiri. Kalau kita lihat pohon-pohon gede di luar sana, itu pasti butuh waktu untuk akhirnya mereka bisa jadi gede dan kokoh. Sama kayak investasi. Kalau ada investasi yang bilang itu bisa cepet, bisa instan, bisa kaya raya secepat mungkin. Biasanya sih kalau nggak orang investmentnya pinter banget, judi banget, atau haram banget. Nah, kalau yang instan-instan kayak gitu, kayaknya bukan buat karyawan-karyawan kayak kita. Gue saranin buat bro and sis untuk baca buku ini, buku yang berubah cara pandang gue untuk karyawan kayak kita harus punya pohon duit investasi. Buku ini bilang bahwa investasi yang bagus itu butuh waktu. Buku ini juga bilang bahwa investasi yang bagus itu bukan rahasia. Artinya orang kayak kita juga bisa ngelakuin dan orang kayak kita bisa research. Apakah ini bagus, ini enggak, growth-nya seperti apa, dan seterusnya. Dan yang terakhir, investasi itu juga banyak orang yang ngelakuin. Harus ada jutaan orang yang ngelakuin, jadi kita bisa lebih convince lagi untuk ngelakuin itu. Konsep kedua tentang pohon duit yang bro and sis harus tahu adalah tentang konsep compounding. Nah, compounding kata Albert Einstein, yes, that Albert Einstein yang ada di film Oppenheimer. Dia bilang kalau orang yang ngerti, itu dia bakal earn. Dan orang yang nggak ngerti, ini malah bakal bayar tuh compounding. Dan dia juga bilang ini adalah keajaiban dunia ke-8. Maksudnya gimana sih? Ya contoh kayak waktu itu gue bayar KPR. 5 tahun pertama KPR gue, itu isinya cuman ngasih duit ke banknya doang. Pokok utang gue kagak berkurang-berkurang. Nah gini deh, gue sekarang kasih matematika sederhananya betapa magicnya compounding ini yang kata Albert Einstein itu keajaiban dunia ke-8. Anggaplah ada orang namanya Budi dan ada yang namanya Ani. Budi dan Ani hari ini umurnya 65 tahun. Bedanya, Budi investasi di pohon duit namanya di S&P 500, di indeks 500 company terbesar di US, waktu dia umur 20 sampai umur 40. Nominalnya 300 US dollar per bulan. Nah si Ani, dia juga invest, tapi dia investnya telat. Dia invest saat umur 40 sampai umur 65. Investasinya berapa? Investasinya 300 US dollar per bulan juga di S&P 500 juga. Nah, mereka berdua sama-sama 300 US dollar, cuman bedanya yang satu si Budi lebih duluan, si Ani lebih telat. Tapi banyakkan mana uang yang diinvestasikan? Si Ani lebih banyak karena dia 25 tahun, si Budi cuma 20 tahun. Tapi pertanyaan nih, waktu mereka umur 65, banyakkan mana duit mereka? Jawabannya, bro and sis mungkin udah nebak, tetap banyakkan Budi. Walaupun Budi cuma invest 20 tahun, tapi karena Budi mulai duluan. Nah, tapi pertanyaannya, coba deh, bro and sis coba masukin angka ini di ChatGPT. Dan bro and sis akan kaget, sebenarnya Budi ini punya duit lebih banyak berapa? Yes, bukan 20%, bukan 5%, bukan 100%. Lebih dari 500% lebih banyak si Budi dapatnya. Kenapa? Karena dia mulai duluan. Karena si Budi ngerti effect of compounding. Bahwa money make money. It's not about how much money you put only, tapi it's all about also kapan duit kamu masukin ke pohon investasi yang mau kamu masukin. Salah satunya di S&P 500. Kata kunci ketiga tentang pohon duit investasi adalah low cost index funds. Yes, dari buku yang gue baca ini, yang tadi di awal gue kasih tahu, yang mukanya gede banget ini, dia juga kasih tahu bahwa orang-orang kayak kita juga bisa punya piece of company-company yang gede di luar sana. Contohnya S&P 500. Nah, coba deh bro and sis buka handphonenya atau buka laptopnya, coba search Yahoo Finance. Nah, di Yahoo Finance tadi, kita balik lagi nih konsep bahwa investasi harusnya bukan rahasia. Nah, di situ teman-teman coba put ticker di dalam kolom search-nya SPY. Nah, SPY adalah indeks yang mirroring
S&P 500 performance dari seluruh 500 company terbaik di US sana. 500 company-nya apa aja sih? Yes, company-company yang kita semua udah tahu dan company-company yang gede banget di dunia ini. Contohnya ada Apple, ada Microsoft, dan lainnya. Nah, teman-teman juga tinggal klik aja tuh kolom holdings. Dan di kolom holdings itu teman-teman bisa ngelihat bahwa ketika teman-teman invest di S&P 500 dan nanti ticker SPY, teman-teman bisa punya own a piece of company-company tersebut. Dan ketika company-company tersebut grow, duit teman-teman juga grow bersama company-company tersebut. Itulah yang disebut sama low cost index fund. Kenapa dibilang low cost? Karena teman-teman bisa beli company-company tersebut dengan biaya yang sangat terjangkau. Ada beberapa platform yang bisa beli fraction of S&P 500 dengan biaya yang murah, sekitar Rp200.000 atau 10 US dollars. Nah, itulah kenapa pohon investasi bisa dimiliki sama orang-orang karyawan kayak kita. Nah, kalau teman-teman punya cara investasi yang berbeda dari yang tadi gue bilang, boleh dong komen di bawah. Coba please like and subscribe video ini ya. Lo nggak butuh gue, lo nggak butuh orang pinter, lo nggak butuh money guy atau agen-agennya. Mereka bilang udah invest aja di gue. Lo cuma butuh lo dan aplikasi, lo dan laptop lo. Lo bisa investasi di S&P 500 di platform-platform yang ada. Karena gue di Singapura, gue pakai platform namanya IBKR. IBKR udah ada selama 40 tahun lebih, track recordnya udah jelas, dan hampir semua teman-teman gue di Singapura pakai IBKR untuk beli low cost index fund tadi. Nah, kalau di Indonesia, banyak tuh aplikasi-aplikasi kayak GoTrade, kayak Peluang, di mana teman-teman bisa beli low cost index fund dengan harganya sangat murah, sangat terjangkau. Bahkan 10 US dollar, 20 US dollar, teman-teman bisa udah punya tuh sahamnya Apple, sahamnya Microsoft, dan seterusnya. Nah, yang paling penting juga adalah do it now. Lakukan sekarang juga. Pastikan ketika teman-teman dapat gaji, ada persentase dari gaji teman-teman itu yang masuk ke pohon duit investasi teman-teman. Teman-teman bisa buka deh, coba kalkulator namanya compound interest calculator. Teman-teman bisa hitung tuh, kalau teman-teman nabungnya 1 bulan segini, investasinya segini, berapa sih kalau teman-teman masukin di S&P 500 yang growth rate-nya sekitar 10% di beberapa dekade ke belakang dengan dividen yang diinvest balik, itu berapa banyak uang yang bisa teman-teman dapatin. Dan yang terakhir, buku yang tadi gue bahas itu nggak bilang kita untuk investasi di Indonesia. Ya mungkin karena emang nggak tahu aja kali ya, tapi intinya buku itu ngajarin kita untuk investasi di emerging markets di luar negeri. Kenapa? Karena US dollarnya, currency-nya itu tidak terlalu depresiasi ketimbang depresiasi rupiah ke US dollar. Kalau teman-teman tahu, selama 2 dekade ke belakang, depresiasinya rupiah terhadap US dollar itu tinggi banget. Artinya ketika teman-teman investasi pakai rupiah, ya duit teman-teman sebenarnya juga tergerus dari sisi inflasinya. Maka dari itu, gue sih lebih cocok investasi untuk di low cost index funds, untuk di pasar saham luar negeri. Walaupun, iya kalau teman-teman mau investasi Indonesia juga nggak apa-apa juga. Yuk, kita bikin pohon duit investasi kita sendiri, dan kita bikin pohon duit itu sesegera mungkin, sebanyak mungkin. Jadi kita nanti pas pensiun bisa lebih enak, dan kita bisa capai 1 miliar investasi pertama kita melalui low cost index funds. Nah, kalau teman-teman mau lebih tahu banyak tentang ETF, tentang low cost index funds, teman-teman bisa klik video yang berikut ini. Nah, kalau teman-teman punya cara investasi yang berbeda dari yang tadi gue bilang, boleh dong komen di bawah. Gua bukan financial advisor, video ini literally untuk pembelajaran gue dan pembelajaran kita semua. Dan teman-teman harus do your own research. Dan seperti yang sering gue bilang, rezeki di tangan Allah, tapi like and subscribe di tangannya teman-teman. Coba please like and subscribe video ini ya.